Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kania Frisla Putri, nomor NPM 221010 Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syafriadi SHMH. Pada video kali ini saya akan membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah desentralisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Secara umum, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat atau nasional kepada pemerintah lokal atau daerah, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian, desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Asas desentralisasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Yang kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. Dan yang keempat adalah desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Berikut jenis-jenis desentralisasi dalam pemerintahan. Yang pertama, desentralisasi politik. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, desentralisasi pasar. Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, desentralisasi lingkungan. Desentralisasi lingkungan berarti melimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan daerah masing-masing. Yang keempat, desentralisasi administrasi. Desentralisasi administrasi melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan publik semi otonom atau perusahaan. Dan yang kelima, desentralisasi fiskal. Adapun 4 bentuk utama desentralisasi, yaitu yang pertama dekonsentrasi, yang kedua devolusi atau pelimpahan kewenangan, yang ketiga delegasi, dan yang keempat ada tugas pembantuan. Adapun tujuan desentralisasi, yang pertama wujud demokrasi pemerintahan daerah, yang kedua merealisasikan potensi dan kesetaraan daerah, dan yang ketiga memaksimalkan kondisi sosial dan ekonomi. Otonomi daerah. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas otonomi daerah. Dalam penyelenggaraannya, ada 3 asas utama yang menjadi landasan utama. Antara lain, yang pertama, sentralisasi. Kekuasaan dipusatkan atau disentralkan pada pemerintah pusat. Yang kedua, ada desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus aturannya sendiri. Dan yang terakhir, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di Indonesia, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal,
Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya, dan yang terakhir, pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.